Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Apakah ada yang bisa bantu saya untuk translate? Saya jauh dari bagus untuk berbahasa Inggris. Tetapi sebelumnya, izinkan saya menyanyi satu lagu. Saya ajak istri saya. Lagu ini sebenarnya udah cukup sering saya sama istri nyanyikan. Boleh. Saya pinjam sebentar. Biasa. Oke, mungil. Langsung. I don't know why it's just lonely. I don't know why he can. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad he did. Where would I be if you didn't love me? Where would I be if you didn't care? Where would I be if he didn't sacrifice his life? Oh, but I'm glad he did. He let his mighty throne and glory. Redemption story. Just for you and me. Oh, but I'm glad he did. One more, I don't know why this is lonely. Sampai saja. I don't know why he can. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad he did. Oh, but I'm glad he did. Oh, but I'm glad he did. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lagu itu simple. Ya. Lagu itu mengungkapkan perasaan hati, saya tidak tahu kenapa Tuhan mengasihi aku. Saya tidak tahu apa jadinya jika Tuhan tidak mengasihi aku. Tapi saat kita sudah di dalam Tuhan, kita mengerti kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, itulah yang membawa Tuhan itu taat. Ya, Tuhan kok taat. Maksudnya adalah apa yang Tuhan sudah taruh datang ke dunia, taat sampai di kayu salib, itu luar biasa. Untuk siapa? Untuk kita semua sudah pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini saya akan bawakan satu sharing. Ya, nggak usah terlalu besar khotbah. Sharing bersama-sama, kita belajar bersama-sama dengan sebuah judul pembaruan identitas dalam Tuhan. Ya, pembaruan identitas di dalam Tuhan. Ayat ini kita akan baca sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Oke, saya undang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Ya, oh maaf tidak ada. Maaf. Oke. Bukan. 2 Korintus pasal yang ke
5 ayat 17, maaf sebelumnya, berkata seperti ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu yang sudah dikasih oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Ya. Hanya sebatas sekilas info. Nats ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, saat ada di Makedonia. Ya. Bisa dimunculkan slide-nya. Ya. Ditulis oleh Rasul Paulus saat ada di Makedonia untuk jemaat di Korintus. Ya. Tercakup di dalamnya adalah bagaimana Paulus menulis surat ini, ada pembelaan, ada begitu banyak yang tidak percaya akan kerasulan Paulus. Ada yang begitu banyak tidak percaya, apalagi akhirnya Paulus menceritakan pengalamannya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Kita tahu sama-sama background Paulus. Kita tahu sama-sama latar belakang Paulus. Ya. Orang Romawi. Ya. Muridnya Gamaliel. Ya. Orang yang sangat terpelajar. Bahkan dia minta kepada pemerintah untuk punya hak penuh mengejar siapa saja yang percaya pada Yesus harus mati. Harus mati. Ya. Nats ini kembali berbicara atau dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kata baru, kalau kita belajar bersama-sama dalam bahasa Yunani ada dua, yaitu neos dan kainos. Saya ceritakan sedikit, saudaraku ya. Neos berarti pengertian waktu sesuai waktu yang lebih bagus. Artinya tidak sama dengan yang lama. Ya. Direproduksi, dibentuk lagi, menjadi baru. Tetapi kata neos dapat dikerjakan oleh manusia. Ya. Manusia, dihasilkan oleh manusia. Contoh, membuat baju baru, handphone yang baru, mobil yang baru, dan yang lain-lainnya. Ya. Saudaraku, sedangkan di dalam 2 Korintus ini, 2 Korintus itu kata baru adalah, yang dipakai adalah kainos. Artinya apa? Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Hanya Tuhan Allah yang mampu mengerjakannya. Bagaimana bisa menjadi ciptaan yang baru? Ya kan? Tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu 2 Korintus tadi tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Karya Tuhan, bukan hasil pekerjaan manusia. Ya. Karya Tuhan, bukan hasil pekerjaan manusia. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, manusia baru itu harus hidup dengan cara hidup yang baru. Seperti halnya kita mereview kembali Paulus. Paulus masa lalunya seperti itu. Bahkan namanya Saulus berubah menjadi Paulus saat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan menjumpai secara pribadi, ada perubahan yang signifikan. Ada perubahan yang total. Ya. Sampai beberapa teolog berkata bahwa teologi yang dibawa Paulus adalah teologi salib. Ya. Teologi yang harus apa? Menderita. Menderita untuk apa? Memberitakan, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan semuanya. Ya. Kalau tadi kita sama-sama melihat, ya kan, untung saya sempat memfoto ya, misi gereja ini, ya kan, mengalami hadirat Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, membuka hati untuk Tuhan. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Siapa yang mendengar, membuka pintu, aku akan masuk. Ya kan? Kemudian membagikan kepada orang lain. Saudaraku, misi gereja ini luar biasa. Tetapi problemnya adalah, apakah kita sudah menjadi ciptaan baru? Apakah kita sudah berubah? Apakah kita sudah berubah? Atau kita masih dengan kehidupan lama kita? Kita masih dengan hidup lama kita? Kita masih enjoy dengan apa yang selalu kita senangi? Sudah pasti kita semua bukan lahir gede yang langsung baik atau terus baik. Terkontaminasi sudah pasti. Nah, saudaraku, kembali sebelum pertobatannya, Paulus hanya mengenal Kristus menurut ukuran manusia. Menurutku enggak benar ini. Menurut aku pelajari, tidak benar. Iman yang tidak benar, yang sangat-sangat kontras. Tetapi saat Paulus berjumpa secara pribadi dengan Sang Segalanya, saat Paulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus, ya kan, tengah perjalanan, itu yang merubah seluruhnya. Itu yang merubah cara berpikir Paulus. Itu yang merubah cara bertindak Paulus. Itu yang merubah misi Paulus. Misinya bunuh semua orang yang tidak percaya. Tetapi saat sudah kenal Tuhan, misinya membagikan. Seperti misi gereja ini, ya kan? Mengalami, buka hati, bagikan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya kan? Buka hatimu dan bagikan kepada yang lain. Ya, ada beberapa trip ke sana, ya. Minggu ini ke Munduk, Pak. Munduk atau Buduk ini ya, bersama. Ya. Bagikan. Tetapi apa yang akan kau bagikan jika enggak ada yang dibagikan? Apa yang akan kau ceritakan jika engkau enggak ngalami? Mau membagikan masih kehidupan yang lama? Saudaraku, lagu yang tadi saya sama istri nyanyikan, aku enggak tahu kenapa Tuhan mencintaiku. Aku enggak tahu kenapa Tuhan begitu peduli akan hidupku. Tetapi aku bersyukur. Tetapi aku menyadari sekarang, apa jadinya jika dia tidak mengasihiku? Apa jadinya jika dia tidak peduli sama aku? Bahkan apa jadinya jika dia tidak taat berkorban untuk aku? Apa jadinya? Sudah pasti tidak seperti sekarang. Sudah pasti tidak seperti sekarang. Nah, Saulus saat berjumpa dengan pribadi, namanya berganti Paulus, identitasnya secara nama. Nah, tetapi hatinya mengalami perubahan yang signifikan. Hatinya mengalami perubahan yang radikal. Hatinya mengalami perubahan yang wow. Bagaimana dengan masing-masing kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Ya. Mendengar firman Tuhan, bertanda. Saya kalau tidak salah dikasih jatah sama Pak Med 2,5 jam, Pak Med. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus berubah. Cara mengenal Tuhan, dia tidak mengukur lagi dengan kepintarannya yang dahulu. Cara mengenal Tuhan berbeda dengan dia masa lalunya. Cara mengenal Tuhan, dia mengerti bahwa sekarang dialah sang sumber segalanya. Dialah yang sudah berkorban. Dia yang sudah memanggil aku. Dia yang sudah memilih aku. Selalu kalau kita berbicara tentang memilih, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berarti saudara, contohnya ada 3 benda. Jangan dilihat perbedaan, tapi 3 benda, saudaraku. Begitu saya disuruh memilih, saudaraku, contoh ini, saudara. Contoh, saya akan pilih ini. Bukan saya seorang ini, bukan saudara. Ini hanya contoh aja. Tapi kalau suruh bawa pulang, ya masih saya bawa pulang yang ini. Saudaraku, jika saya memilih barang, saya memilih ini.
barang yang saya pilih ini ada di antara ketiga barang yang ada. Dan ini saya ambil, saya pisahkan dari yang tidak saya pilih, dan ini menjadi kepunyaan saya, menjadi milik saya. Kehidupan kita masing-masing dipilih oleh Allah dari begitu banyak pribadi, dipilih dan dijadikan kepunyaannya Tuhan. Maaf jika terlewatkan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Heru. Ya, saya lahir gede Kristen memang. Orang lihat saya akan beranggapan saya orang Indonesia bagian timur. Memang sih ada sedikit darah Ambon, saudaraku, tapi saya dari Jawa. Saya lahir gede Kristen. Saya dibaptis baru tahun 88. Nenek saya seorang gembala sidang. Nenek saya pendeta. Nenek saya tidak bisa baca dan tulis. Tidak bisa. Apa yang dia bisa baca nenek saya? Alkitab, saudaraku. Baca koran tidak bisa, baca yang lain tidak bisa. Alkitab dia bisa baca. Dan saya melihat pada nenek saya, ya, saat pelayanan dulu, saat saya belum apa-apa, rumah kami gereja. Saudaraku, setiap nenek saya dipanggil oleh jemaat, yang kalau di Jawa itu kan ada banyak transport becak, ya, roda 3, tradisional transport, ya. Itu hujan seperti apapun, kata, Nek, ada istriku sakit. Hujan kayak apapun, beliau datang. Dia datang. Itu membuat saya, nenek yang sudah tua, nenek yang terbatas, tapi hatinya rindu untuk jadi berkat. Apa yang saya lihat lagi bukan hanya usia, saudaraku. Bukan hanya usia. Tetapi nenek saya itu kan pakai baju tradisional, ya kan? Pakai kebaya, kain, ya kan? Sudah pasti jalannya tidak sama dengan saya, ya. Beda, ya. Jalannya pelan-pelan, naik becak pun harus seperti itu. Tetapi saya lihat bahwa nenek saya yang dalam keterbatasan pertama usia dan kedua cara berpakaian aja begitu luar biasanya untuk berbagi, datang, mendoakan. Kenapa saya tidak, saudaraku? Kenapa saya tidak seperti itu? Kembali kepada misi gereja ini terlebih dahulu, saudaraku. Mengalami, ya, membuka dan membagikan. Mengalami perjumpaan pribadi seperti yang Saulus mengalami dan berubah jadi Paulus. Membuka hati, mengundang dia berkarya dalam kehidupannya, sehingga merubah cara berpikir, cara bertindak, cara bersikapnya dan misinya. Kemudian membagikan kepada orang lain apa yang sudah dialami. Nah, sekali lagi, saudaraku, problem yang ada dalam kehidupan kita adalah, sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru? Sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru? Kembali 2 Korintus tadi tertulis di situ, Paulus menulis bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Saya tadi malam sempat bertanya kepada Diana, Reta, biasanya di sana kalau sharing firman berapa lama ya? Nah, ada gereja yang 2 jam gitu ya. Kemudian cara berpakaiannya gimana ya? Kayak gitu. Apakah harus pakai dasi, harus pakai jas dan semuanya? Saudaraku, seandainya seperti itu, saudaraku, saya sudah tidak punya lagi. Ya. Saya sudah berbeda, saudaraku. Tetapi jangan jadi batu sandungan, jangan jadi masalah jika saya berkata kepada Anda, saya mantan. Saya mantan pendeta. Saya bukan pendeta, Pak Ahmed. Ya. Tetapi saya mantan pendeta. Saya bekas pendeta. Tapi apakah itu menjadi problem bagi Anda?
Kalau Anda melihat bahwa pendeta tidak mungkin dong punya rambut seperti ini. Pendeta pasti, paling tidak potongannya seperti Pak Met. Kan gitu. Pendeta bajunya hitam, ada putihnya. Kan gitu. Sudah turun, saudara. Sudah turun. Oh, pendeta harus sirahnya ke kanan, tidak boleh ke kiri. Apakah hal seperti itu yang Anda tuntut dalam kehidupan seorang hamba Tuhan? Bahkan saat di kayu salib, malaikat itu berkata, seandainya itu engkau jangan lupakan aku. Seandainya engkau Tuhan, aku percaya engkau Tuhan, jangan lupakan aku. Tuhan berkata apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setiap saya pulang, saudaraku, saya punya dulu orang tua rohani, gembala sidang saya. Saya punya adik-adik dan anak rohani. Ya. Waktu saya pulang setelah sekian lama, mereka bertanya, ya, kalau di Bali panggil kakak itu beli, ya gitu. Kalau di Jawa panggil kakak laki-laki itu mas. Ya. Dia bertanya, Mas Heru, ya kan? Kenapa rambutnya panjang? Ya, jadi masalah enggak? Kalau kita sama-sama belajar firman, ayo. Tapi kalau masalahkan rambut, ya udahlah, enggak usah dilihat. Ada banyak begitu alasan masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kembali ke sini. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru? Firman Tuhan tadi katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Seorang mau menjadi ciptaan baru, ia harus ada di dalam Kristus. Lah, inti nats dari 2 Korintus ini adalah apa? Saudaraku, dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Di luar Kristus kamu sama dengan yang lain. Kamu sama dengan yang lain. Di sini tidak datang Alvin, ya. Saya kenal lama Alvin, ya. Lalu dia belajar drum dan segala macam. Jauh sebelum saya kenal Diana, ya 2006 saya kenal dia. Nah, Bapak Ibu, tahun 2006 saya dengan rekan buat sebuah yayasan, ya kan. Kami melayani mantan narkoba jangkis, ya kan. Kami melayani mereka yang sudah ODA, HIV/AIDS, ya kan? Dan saya bertanggung jawab kepada beberapa rumah yayasan, rumah singgah, dan yang tinggal sama kami itu banyak, ya kan? Ada yang memang dia sudah ODA, benar-benar ODA, dites secara medikal jelas sudah ODA, dengan badan sudah ODA, badan juga penuh dengan tato dan segala macam. Tetapi Tuhan nggak melihat itu, saudaraku. Ya. Justru kembali seperti misi gereja tadi. Engkau mengalami, engkau buka hati, bagi. Beberapa sudah harus meninggal, saudaraku, karena kondisinya. Bahkan ada satu ibu yang tinggal sama kami, ibu masih muda, seperti Diana. Saudaraku, dia dulu datang sama kami sudah kesulitan melihat, tidak bisa melihat, ya kan? Karena dulu dia itu ada di sebuah diskotik besar dan dia nomor 1, the best, kembangnya, bunganya, primadona di situ. Sehingga dia akhirnya sudah HIV/AIDS. Ya. Tidak apa-apa saya ceritakan karena beliau sudah tidak ada, sudah meninggal. Nah, saudaraku, kemudian sekian lama akhirnya tinggal sama kami karena dia menikah dengan seorang pelaut. Ya. Menikah dengan pelaut, orang yang kerja di kapal, ya kan? Dan pelaut itu nggak tahu kalau istrinya itu ODA, karena dia tutup. Ya. Begitu suatu saat Amel yang namanya, saya sebut tidak apa, Amel ini sakit, saudaraku, sakit. Kemudian dia tes ke dokter, dokter kasih tahu keluarganya bahwa menantumu ini ODA. Saudaraku, sudah tidak bisa lagi dia untuk berkelit,
Tidak bisa lagi dia untuk memungkiri kondisinya dia bahwa aku ini Oda. Singkatnya saudaraku, dia tinggal dikembalikan ke yayasan bersama-sama dengan kami. Tapi waktu itu saya sudah mengundurkan diri dari yayasan. Ya kan? Kemudian saudaraku, dia tinggal sama kami, yayasan kontak kami. Pak Heru, ini ada si Amel, tinggal sama kami. Bayangin saudaraku, saya bukan suaminya. Saya harus ngantar dia ke rumah sakit seminggu 3 kali. Bukan hanya rumah sakit ini, kadang ke rumah sakit ini untuk cek matanya, kadang harus ke ini untuk apa? Ambil terapi metadonnya, ya kan? Kadang harus ke rumah sakit Sangla untuk cek maaf sudah beberapa jamur dan semuanya. Saudaraku, udah nggak bisa melihat jalannya sudah seperti ini. Yang dulu dia primadona sebuah diskotik besar di Bali, saudaraku, sekarang kurus, jauh lebih kurus, saudaraku. Jalannya seperti ini. Di rumah sakit Sangla saya harus gandeng. Saudaraku, 3 kali, 4 kali seminggu saya ke rumah sakit hanya untuk dia. Istri saya aja tidak akan selalu saya gandeng. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kami satu hal bersyukur bahwa Tuhan izinkan, mampukan kami untuk berbagi, menjadi seorang Bapak Ibu rohani, ya, bagi dia, membimbing dia, saudaraku, sampai akhirnya dia meninggal. Kembali ke sini, saudaraku, inti dari 2 Korintus ini adalah siapa mau jadi ciptaan baru, dia harus ada tinggal di dalam Kristus. Coba kita bandingkan, saya ajak Bapak Ibu melihat di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 20. Saya tidak akan ajak banyak buka firman Tuhan, ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dalam terjemahan baru seperti ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya. Namun, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada satu lagu yang mendukung firman ini, ya. Saya tidak akan punya ingat, berkata seperti ini lagu itu. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang hidup dalam aku. Refrennya, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Seperti pujian tadi, saudaraku, dan itu sama dengan apa yang ditulis di kitab Galatia, ya kan? Aku telah disalibkan dengan Kristus, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya. Pamit hidup, bukan pamit yang dulu. Walaupun banyak tato, pasti akan banyak bertanya, ya. Oh, kenapa sih hamba Tuhan pendeta bertato? Kayak gitu. Boleh enggak? Ya. Ada di grup WA yang saya di situ memimpin bertanya seperti itu. Boleh enggak tato? Bahkan ada bertanya, bagaimana sih baju pendeta harus seperti apa? Nah, saudaraku, di sini kita belajar. Tadi, barang siapa mau menjadi ciptaan baru supaya bisa berbagi, dia harus ada dan tinggal di dalam Tuhan. Jadi siapa tinggal di dalam aku, ia adalah ciptaan yang baru. Paulus di dalam surat Galatia dia menulis, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ya, dan hidupku sekarang, ya, adalah hidup oleh iman, percaya kepada Anak Allah. Anak Allah apa? Yang mengasihi aku, bahkan taat sampai mati di kayu salib.
yang sebentar akan kita peringati bersama-sama. Jumat Agung akan kita peringati bersama-sama. Ya saudara ya, peristiwa Paskah. Ya kan? Bagaimana pengorbanan Tuhan untuk kita. Nah, saudaraku, izinkan saya mengajak Bapak Ibu melihat Galatia ini juga lebih dalam lagi. Ya. Ayat ini berbicara tentang perubahan yang radikal. Hidupku sekarang hidup karena iman. Hidupku yang dahulu berbeda. Ya. Tetapi saudaraku, kita tahu bahwa kita masih ada di dalam tubuh ini. Bagaimana? Tinggal di dalam Tuhan. Punya prinsip. Ya. Dulu kalau saya sama istri, anak pulang lama, udah waktunya pulang, enggak pulang tuh khawatir ya. Bla 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 bla, gimana ya? Kok begini pulang dimarahin? Ya. Setelah kami belajar bersama-sama, ya. Sebab itu 2012 saya mundur dari mimbar, saya mundur dari yayasan. Ya. 2012 saya tidak lagi khotbah di gereja. 2012 saya tidak lagi aktif di yayasan. Saya di rumah, saudaraku, dengan keluarga. Saya adakan mesbah keluarga, doa keluarga, almost every day. Hampir setiap hari kami berdoa. Supaya jangan apa? Supaya jangan teman-teman anak saya berkata kepada anak saya, nama anak saya tinggi-tinggi semua, saudaraku ya. Nama anak saya, ya kan, Michael Melkisedek, ya kan, Cirian Gabriel, ya, yang meninggal cucu Adonai dan semuanya. Saudaraku, rasanya terlalu tinggi. Tetapi ada kerinduan yang sungguh bagaimana anak-anak ini jadi berkat bagi yang lain. Ya. Saat saya masih terlalu sibuk, saudaraku, dengan pelayanan, dengan judul pelayanan, saya terlalu sibuk, hidup saya dibungkus dengan pelayanan, sehingga akhirnya enggak ada waktu takutnya. Bahkan anak mau pulang sekolah aja harus telepon, ya kan, tolong yang itu dijemput dulu. Saudaraku, kalau mungkin yang lain berkata, siapa lu? Siapa kamu? Akhirnya 2012 saya mundur, saudaraku. Supaya jangan sampai teman-teman anak saya berkata, papa mamamu pelayanannya bagus ya. Di mana-mana pelayanannya. Di rumah sakit pelayanan, di penjara pelayanan, oh di jalan pelayanan, di ini pelayanan. Tapi anak saya berkata, enggak, papa mama enggak punya waktu untuk saya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kitab Galatia itu juga adalah bagaimana Paulus bergumul. Tetapi ini juga yang mempengaruhi cara berpikir yang lain, bahwa ada pemahaman yang harus berubah tentang identitas orang percaya di dalam Kristus. Ada pemahaman yang harus dirubah, ada pembaruan identitas yang harus dirubah dari cara berpikir tentang bagaimana identitas itu. Ya kan? Nah, kitab Galatia tertulis dan menuliskan, dan ini berbicara tentang perubahan yang sungguh dalam kehidupan seseorang setelah dia mengenal Kristus. Tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini, tetapi imanku kepada Bapa yang di surga. Ya. Apa sih sebetulnya aktivitasnya Pak Heru itu? Kan gitu. Saudaraku, ada kalanya saya musisi, saudaraku ya. Saya kumpul sama kawan-kawan, saya main di kafe, ya kan? Saya main di hotel saat seseorang panggil saya. Ya. Ada kalanya saya main dengan orang yang tidak dikenal, baru ketemu, ayo main sama-sama. Saudaraku, tetapi hampir semua, bahkan beberapa saat kita ada jatah makan, kita makan, ayo Pak Pendeta berdoa. Saudaraku, mereka udah tahu, ya kan? Udah tahu, musisi yang pendeta ya dia. Ya, pendeta musisi dia. Nah, saudaraku, tetapi bukan itu, saudaraku. Yang mau saya munculkan saat saya berjumpa dengan kawan-kawan yang lain adalah perubahan hidup.
Perubahan hidup. Wah, berarti Pak Heru suka dong minum dong, kan gitu. Suka dong hal yang lain, saudaraku? Enggak, saudaraku. Apakah mungkin karena saya emang dari kecil lahir di Kristen? Ya kan? Saudaraku, baru minum dong? Enggak. Saya tidak pernah minum, saudaraku. Sampai saya ngomong sama Anda, saya enggak pernah minum. Ah, bohong? Enggak. Saya tidak pernah minum. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kembali ke sini. Galatia pasal 2 ayat 20 itu berbicara sekali lagi iman kepada Kristus. Ya, jadi kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar kepercayaan intelektual, ya kan? Next slide. Ya. Iman kepada Kristus bukan hanya sekedar kepercayaan intelektual, tetapi pengalaman transformatif yang mengubah seluruh eksistensi seseorang. Iman Kristen itu bukan hanya sebatas pengetahuan tentang, oh seperti itu ya. Enggak hanya sebatas itu, saudara. Tidak hanya sebatas itu. Kembali seperti hanya misi gereja ini. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Membuka hati untuk Tuhan dan membagikannya. Saudaraku, di tempat kami ibadah, beberapa juga musisi. Ya. Musisi kafe, ya kan? Mereka ada pemain drum, pemain band, dan semuanya. Saya di mana kosong, saya ngisi. Saudaraku, saya katakan saat dengan mereka, kalau kita dipercaya Tuhan untuk bermain musik di gereja, ingat, bukan hanya sebatas skill, kemampuan bermain musik, tapi Tuhan rindu hatimu yang menyembah. Hati yang menyembah itu ada saat ada hubungan yang intim setiap hari. Bukan hanya saat mau pelayanan di gereja, baru malamnya, oh doa, besoknya puasa. Enggak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perubahan yang transformatif, perubahan yang besar, perubahan yang mendasar, yang signifikan dalam kehidupan kita. Itulah yang tertulis di dalam kitab Galatia. Ya, dalam kitab Galatia, bahwa iman kepada Kristus itu perlu pengalaman yang transformatif. Sehingga di gereja ini ada kelas transformasi. Ya kan? Kelas di mana mengajak seseorang untuk mengubah secara besar, secara global, cara berpikir, cara memahami tentang iman Kristen. Bahkan akan membagikannya dengan trip-trip yang disediakan. Ya, bahkan trip mau ke Sumba, Pak ya. Atau mungkin ke pulau yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang ada di dalam kitab Galatia. Saat kita masing-masing percaya bahwa Yesus Tuhan, mengerti, dan kita tinggal di dalam Dia, saudaraku, adakan perubahan yang mendalam dalam hidupmu. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup karena iman. Seperti saya bilang tadi, masih 2 jam waktu saya. Enggak, saudaraku. Oke, kita akan cepat, saudaraku. Galatia, saya lagi, ada bagaimana Paulus bergumul, ada pencampuran, ada pengaruh dari guru-guru yang lain, bahwa iman Kristen percaya, tetapi masih harus melakukan ini dan itu. Saya lihat sebuah video di Instagram, bagaimana seorang anak Tuhan berkata di Papua, saudara. Mungkin Bapak Ibu lihat bahwa semua mungkin lahir di Kristen sudah kenal, tetapi mereka masih menyembah batu. Mereka masih datang kepada pohon yang besar. Mereka masih mensediakan saji yang lain. Sehingga penginjil ini berkata, hamba Tuhan ini berkata, hamba Tuhan muda. Ya, latar belakang Papua juga, dia berkata, engkau jangan main-main sama Tuhan. Ya. Engkau sudah percaya
tapi engkau masih sibuk di sana. Ya. Engkau sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhanmu, tapi engkau masih berdoa di batu itu, mempersembahkan sesuatu. Ya kan? Engkau sudah mengenal Sang Penyelamat, tapi engkau masih pada berhala. Jangan main-main. Jangan main-main dan jangan main-main. Saudaraku, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah sebabnya konteksnya bagaimana Paulus menulis surat Galatia, ya kan? Ada pengaruh ini, ya. Sehingga Paulus mau memberikan pemahaman yang benar. Sampai-sampai, saudaraku, Paulus itu dia ada beda pendapat dengan Petrus, ya, dalam kitab Galatia ini. Bagaimana Petrus akhirnya Paulus berkata, kamu munafik ya. Saat kamu sama orang yang bukan Yahudi, kamu bersikap seperti ini. Saat ada dengan orang Yahudi, kamu bersikap seperti ini. Dan Paulus membuka, ini loh kehidupan iman yang seharusnya. Cara berpikir yang seharusnya. Cara mengimani yang seharusnya. Bukan munafik seperti itu. Paulus mengajak ada sebuah pemahaman yang transformatif. Pemahaman yang mengubah cara berpikir masing-masing. Ya. Galatia 2 ayat 20 kembali. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini berbicara apa? Identitas yang baru dalam Kristus. Heru yang dulu sudah disalibkan. Ya kan? Pamet yang dulu sudah disalibkan. Bu Medi yang dulu sudah disalibkan. Identitasnya apa? Identitas baru dalam Kristus. Orang percaya secara rohani telah dipersatukan dengan kematian Kristus di salib. Paskah yang sebentar akan kita peringati. Saudaraku, next slide bisa dimunculkan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya kan? Berbicara tentang identitas yang baru. Ya kan? Ia menunjukkan bahwa orang yang percaya rohani telah dipersatukan. Persatuan ini dalam teori dikenal sebagai union with Christ. Ya kan? Bahwa kehidupan lama kita sebagai manusia yang berdosa telah mati. Dan sekarang aku hidup dalam realitas baru sebagai milik Kristus. Sebagai milik Kristus. Kepunyaan Kristus sendiri. Saudaraku, selanjutnya dalam Galatia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Itu berbicara tentang apa sekali lagi? Perubahan yang radikal, perubahan yang besar dalam pribadi kita masing-masing. Identitas kita mengalami transformasi. Lahir gede Kristen, apalagi dari Indonesia bagian timur. Sudah belum engkau mengenal Tuhan sungguh-sungguh? Ya. Sudah engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Saudaraku. Oke, next slide, saudaraku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya. Itu berbicara tentang transformasi identitas. Identitas sudah berganti, bukan hanya identitas berganti, tapi ada perubahan yang transformasi. Perubahan yang besar. Perubahan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, next slide. Martin Lloyd Jones menulis seperti ini dalam bukunya Spiritual Depression. Saudaraku, menjelaskan bahwa kekristenan bukan hanya tentang perubahan moral. Ya, tetapi tentang kematian dan kebangkitan yang nyata dalam kehidupan seseorang. Kekristenan bukan hanya perubahan cara berpikir. Bukan hanya perubahan cara berpikir, tetapi mengerti bahwa kematian Yesus, kebangkitannya, dan kenaikan ke surga, itu yang mengubah kehidupan dia dan menjadi identitas yang baru. Bahwa aku sekarang adalah pribadi dalam Kristus. Kalau engkau tidak dalam Kristus, engkau tidak akan jadi ciptaan yang baru. Karena pasti akan berontak terus. Oleh sebab itu, saudaraku, tadi 2 Korintus. Kalau engkau mau menjadi ciptaan yang baru, harus tinggal dalam Kristus. Ada dalam Kristus. Ya.
ada dalam Kristus. Next, kalimat di Galatia. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya kan? Melainkan Kristus yang hidup dalam aku berbicara bahwa Kristus itu sebagai pusat kehidupan kita. Kita sudah punya identitas yang baru, kita sudah punya identitas yang ditransformasi, yang dirubahkan. Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Ya. Kristus bukan hanya penyelamat kita. Tuhan Yesus bukan hanya penyelamat kita, tetapi juga sumber. Sekarang sebagai dasar kita, pondasi kita. Ya kan? Pondasi kita. Oleh sebab itu saya mengutip seorang penulis John Orwell berkata seperti ini, tidak ada di slide. Dalam bukunya The Mortification of Sin menekankan bahwa kehidupan Kristus adalah kehidupan yang terus-menerus. Kehidupan dalam Kristus adalah kehidupan yang terus-menerus, ya kan? Ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kehidupan yang terus rindu untuk dirubahkan oleh Roh Kudus, untuk kita belajar, berusaha mengalahkan dosa kita terus, dan membentuk karakter Kristus dalam kita. Saya katakan tadi bahwa kita sudah ciptaan yang baru dipakai kata kainos. Tetapi kita mengerti, kita masih manusia yang hidup di dalam tubuh ini. Tetapi aku yang sekarang, hidupku adalah iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Gampang enggak? Enggak segampang itu, saudaraku. Enggak segampang itu. Caranya adalah terus minta Roh Kudus mampukan kita. Minta Roh Kudus mampukan kita untuk mengalahkan dosa-dosa yang kita sukai. Ya, pasti ada kemungkinan, pasti ada dosa-dosa yang masih kita sukai. Tidak ada yang tahu. Ya kan? Datang ke gereja sepertinya bagus, rapi kan saudara ya? Rapi, sepatunya mengkilap, bajunya bagus, pakai baju yang terbagus, bersih, sudah disetrika dan semuanya, bla bla bla. Tapi nggak ada yang tahu artinya. Ya. Sudahkah ada perubahan yang mendalam, perubahan yang transformatif dalam kehidupannya? Di luaran sana banyak, saudaraku. Di sini nggak ada. Ya. Maksudnya adalah, ayo bawa diri. Bawa diri lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya akan cepat. Selanjutnya dalam Galatia yang sama, dan hidupku yang kuhidupi yang sekarang ada dalam daging dan hidup oleh iman kepada anak Allah. Jadi saat kita sudah punya identitas yang baru, identitas kita ditransformasi, Kristus sebagai sumber kehidupan kita, kita punya iman yang sungguh-sungguh. Ya kan? Ada kalanya kita merasa, oh Tuhan nggak jawab doaku. Nah gitu. Tuhan nggak jawab doaku. Saudaraku, saat kita berdoa, apapun juga, Tuhan sudah langsung jawab. Ah, bener nggak? Ya, Tuhan jawab. Tuhan sudah langsung jawab, saudaraku. Engkau berdoa untuk apa? Untuk gereja. Ya. Tuhan jawab, amin. Ya. 50 juta. Tidak akan mudah orang memberi 50 juta kalau Tuhan tidak berkarya. Engkau berdoa untuk apapun, Tuhan sudah jawab. Tapi ingat, jawaban Tuhan itu 3 hal. Iya, satu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak, satu enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana terbaik. Dan tunggu dulu. Sabar dong. Jangan gitu. Sabar. Tuhan, aku minta mobil yang ini. Tunggu dulu. Ya. Sabar dong. Ya. Usahamu baru mulai. Kayak gitu. Nanti kalau kau punya mobil ini, ya, spare part-nya mahal. Kayak gitu. Lebih baik pakai motor dulu. Kayak gitu. Ya kan? Atau mungkin, Tuhan, aku pengen sepeda motor yang seperti ini. Ya. Kalau yang bagus-bagus, sepeda motor yang sport. Tuhan berkata apa? Enggak. Gitu. Kok gitu Tuhan? Iya, kamu suka ngebut. Gitu.
Kalau kalian pakai motor sport nanti kecelakaan gimana? Nah, gitu. Tuhan, aku perlu dana untuk gereja. Yes. Itu hanya contoh, saudaraku ya. Tapi saat kita berdoa untuk apapun juga, Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah jawab. Nah, kembali ke sini, saudaraku. Ya. Oke, next. Next. Oke, nah. Saudaraku, R.C. Sproul dalam bukunya, dia menulis seperti ini. Dalam bukunya berjudul Faith Alone, menekankan bahwa iman bukan hanya awal dari kehidupan Kristen, ya kan? Tetapi juga fondasi setiap aspek kehidupan orang percaya. Beriman bukan hanya saat masuk ke sini dibaptis, saudaraku. Bukan. Tetapi setelah dibaptis itu kau akan mengalami pergumulan. Setelah dibaptis engkau akan mengalami pergumulan. Dibaptis itulah statement awal bahwa aku percaya Yesus itu Tuhan. Aku serahkan hidupku. Tetapi saudaraku, dari saat dibaptis hari ini sampai nanti kesudahnya kita mengalami pergumulan. Seperti gereja, Tuhan gimana ya? Sewanya 100 sekian juta mungkin. Baru punya 30 juta. Tuhan sudah mau bayar loh. Oke, 50 juta masuk. Sisanya ini masih bergumul, saudaraku. Nah, hal yang sama dengan baptisan. Saat engkau memberi diri baptis itu, statement awal bahwa aku percaya. Saat engkau menikah, ya kan, diberkati dibaptis, diberkati pernikahan, itu baru statement awal bahwa engkau sebagai suami istri. Kayak gitu. Dari engkau menjadi pasangan yang resmi sebagai suami istri sampai seterusnya, itu pergumulanmu. Nah, gitu. Baru hal-hal yang lain muncul kan gitu. Dalam pernikahan. Saat belum menikah, oh semuanya indah-indah. Ya. Semua indah pada waktunya. Pasangan datang terlambat, oh dia sedang gini. Indah pada waktunya. Ngedit agak terlambat, ya masih oke. Tetap yakin akan datang. Tapi saat sudah menikah, saudaraku, hal-hal yang lain itu kan muncul. Ya kan? Nah, saudaraku, sama dalam bukunya tadi Faith Alone menekankan bahwa iman bukan hanya awal dari percaya. Bukan hanya awalnya, tetapi iman itu fondasi aspek kehidupan kita orang percaya. Jadi Paulus menegaskan bahwa iman bukan sebatas kepercayaan intelektual kita. Menurut buku ini, menurut ayat ini, menurut ini dan itu. Bukan seperti itu. Tetapi ketergantungan yang total kita kepada Tuhan. Bergantung penuh pada Tuhan. Ya. Memang pamit sudah agak lama. Pak Heru bisa tanggal 23. Saudaraku, ayatnya apa? Ayat 2, saudaraku. Saya sengaja tidak kemana-mana, tidak buka-buka ayat yang lain, walaupun juga saya tulis, saudaraku. Sampai kemarin, saudaraku, Pak Heru ada slide-nya belum? Saudaraku, saya masih berjuang karena saya buat pakai ini, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, saya sakit, saudaraku ya. Jadi saya sakit, saya kalau duduk agak lama, saya tidak nyaman. Jadi saya pakai sabuk sakti, saudaraku, kemana-mana, saudaraku ya. Naik motor, saudaraku. Tapi saya katakan, besok jangan khawatir Pak Men. Maksudnya saya pasti datang, bisa datang. Saudaraku, iman bukan hanya sebatas kepercayaan intelektual kita. Enggak seperti itu. Tetapi sungguh-sungguh ketergantungan total kita kepada Kristus. Oleh sebab itu Paulus menulis dalam Galatia tadi, hidupku yang sekarang, yang kuhidupi bukan lagi tentang dagingnya. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup dan aku hidup di dalam iman kepada anak Allah. Iman kepada anak Allah. Jadi identitas yang baru, kemudian ada identitas yang ditransformasi, bukan hanya mengaku Kristen, tetapi kekristenan yang sungguh ditransformasi, ya kan? Kemudian tadi selanjutnya ada berbicara bagaimana Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Kalau Kristus sebagai pusat kehidupan kita, kita harus mengimani sungguh-sungguh.
mengimani sungguh-sungguh. Nah, biasanya saya mendengar firman Tuhan akan senang. Ini yang terakhir, saudara. Dari ayat tadi, Galatia. Yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada bagian terakhir Galatia pasal 2 ayat 20 ini menekankan bahwa kasih Kristus yang sudah rela turun ke dunia, yaitu taat sampai mati di kayu salib, terangkat ke surga, itu sebagai motivasi. Sehingga lagu tadi, aku nggak tahu apa jadinya jika Tuhan tidak mengasihi aku. Where will I be if Jesus didn't love me? Where will I be if Jesus didn't care? Ya kan? Aku nggak tahu apa jadinya, ya kan? Jika Tuhan tidak sayang sama aku. Oleh sebab itu aku bersyukur Dia mengasihi aku. Ya kan? Jadi saudaraku, kalau kita bawa diri kita di dalam Tuhan, intinya itu ya. Kalau kita bawa diri kita di dalam Tuhan, kita akan jadi apa? Ciptaan yang baru. Ya kan? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Saya keluarga besar, 10 bersaudara, saudaraku. Saya nomor tengah, saudaraku. Saya nomor 6. Ya. Saya 10 berkeluarga, saya nomor 6. Nenek saya gembala sidang, saudaraku. Kakak-kakak saya, kakak saya nomor 1 itu supir truk. Dan dia nakal luar biasa. Ya kan? Enggak apa-apa karena sudah meninggal, saya ceritakan. Meninggal dalam kondisi saya bersyukur sama istri, kami ke sana. Sudah di dalam Tuhan. Walaupun nakalnya luar biasa, saudaraku ya. Main perempuan, minum, dan semuanya. Di daerah kami dia paling ditakuti. Ya. Saudaraku, setiap kami datang ke kota Semarang, saudaraku, saya dari Semarang, saudaraku, berjumpa di sana dalam kesederhanaan saya bersyukur. Sampai endingnya saya bersyukur. Kakak saya dalam Tuhan. Dan kakak saya nomor 2, saudaraku, Katolik. Sudah mengerti, saudaraku. Jadi kami tidak terlalu segaris. Ya. Kakak saya nomor 3, saudaraku, Kristen enggak? Muslim enggak? Ya. Tapi dikatakan dia Muslim. Udah ganti-ganti istri. Mungkin sama ya. Yang ada sama kamu bukan istrimu. Mungkin seperti ini. Saudara, berganti-ganti istri. Kakak saya nomor 4 terjun dalam pelayanan lebih dulu. Dia pelayanan. Saudaraku, dari 10 bersaudara kami Bhinneka Tunggal Ika, kami macam-macam agama. Ya. Tapi setiap ada problem, ada hal-hal yang perlu dibicarakan, senternya kemana, saudaraku? Saya. Menceritakan ke kami. Almarhum atau papi mami saya yang sudah tidak ada sebelumnya juga seperti itu. Ada problem bercerita. Sehingga buku-buku waktu saya kuliah juga dibaca oleh papi saya, saudaraku. Dalam keterbatasan dia, beliau baca. Supaya apa? Hidup dalam iman selalu terjaga. Kembali ke sini bahwa, saudaraku, yang terakhir tadi, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, itu berbicara kasih Kristus sebagai motivasi. Kalau engkau sudah punya identitas yang baru, dan identitasmu diperbarui terus, ditransformasi terus, saudaraku, ya kan? Kemudian hidup oleh iman, Kristus sebagai pusat hidup oleh iman. Yang terakhir, engkau harus memotivasi dengan kasih Kristus. Kristus sungguh mengasihimu. Tuhan sungguh sayang sama kamu. Ya kan? Sayang sama kamu. Ya. Kembali bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang percaya, segala sesuatu yang saudara-saudara lakukan sebagai orang percaya, karena di tempat engkau berada pasti orang sudah kenal loh. Oh, Pak Heru Kristen, kayak gitu. Pak Met,
Ya, kalau kumpul sama yang lain, enggak tahu beliau pendeta. Gitu. Tapi begitu sudah bercerita tentang kebaikan Tuhan, tahu. Apalagi aku pendeta. Kan seperti itu. Saudaraku, biarlah itu menjadi identitas kita. Kasih Kristus yang sudah mati untuk kita itu memotivasi kita untuk kita terus memancarkan identitas kita yang baru yang sudah ditransformasi, yang hidup dalam iman, percaya bahwa aku yakin dengan imanku Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupku. Saudaraku, itu yang luar biasa. Jadi saudaraku, apa implikasinya? Apa kesimpulannya? Apa yang mau kita lakukan, saudaraku? Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam kekudusan. Karena kita telah disalibkan, kita harus hidup dalam kekudusan dan tinggalkan dosa kita. Apalagi dosa yang disenangi, saudaraku. Ya. Baik itu untuk yang laki-laki atau untuk yang perempuan. Saudaraku, tinggalkan itu. Ya kan? Apalagi yang sudah punya pasangan, ya kan? Jangan berkata itu teman ngechat terus. Saudaraku, yang implikasi yang pertama, hiduplah dalam kekudusan. Yang kedua, hiduplah dalam ketergantungan kepada Kristus. Ya. Yang terakhir ya, next slide. Ya. Hidup dalam ketergantungan kepada Kristus. Saudaraku, kita nggak dapat hidup dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita harus bersandar penuh kepada Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Hidup dalam ketergantungan kepada Kristus, kita mengerti. Tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Saudaraku, bergantunglah penuh kepada Kristus. Yang terakhir, hidup dengan fokus karena kasih karunia. Saudaraku, engkau tidak bisa lakukan itu dengan kekuatan sendiri. Engkau perlu pertolongan Tuhan. Bagaimana engkau ditolong Tuhan? Engkau harus tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana engkau ditolong Tuhan? Engkau harus mengenal Tuhan. Bagaimana engkau mengenal Tuhan? Engkau harus intim dengan Tuhan. Bagaimana engkau menjadi ciptaan baru berbeda dengan yang dulu? Engkau harus tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu 2 Korintus pasal 5 17 berkata, siapa yang sudah dalam Kristus? Bukan yang di luar Kristus. Siapa dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah yang berlalu, yang baru sudah datang. Ditegaskan Paulus dalam Galatia 2:20. Ya kan? Aku telah disalibkan karena Kristus. Ya kan? Aku telah disalibkan karena Kristus. Namun aku hidup. Hidupku yang sekarang bukan aku lagi. Hidupku yang sekarang bukan Heru lagi yang dulu. Tetapi aku hidup karena iman percayaku. Iman kepada Allah. Nah, saudaraku, pembaharuan identitas sesuai judul yang kita pelajari bersama-sama. Itu terjadi kalau kita mau dalam Tuhan. Kalau engkau membawa hidupmu dalam Tuhan, ada perubahan yang radikal. Karena sudah pasti engkau semakin intim dengan Tuhan, Tuhan akan bawa engkau kepada pemahaman yang transformasi. Oleh sebab itu saat ada kelas transformasi di sini, datanglah supaya engkau belajar bagaimana mentransformasi hidup. Ya kan? Kekristenan tidak cukup hanya datang seminggu sekali di gereja. Ya. Apalagi kalau khotbahnya mungkin hanya sekian, bukan masalah jam. Ya. Kalau tadi benar-benar saya baca semua, saudaraku, 2,5 jam bisa, saudaraku. Tapi masih Bapak Ibu sudah nggak tahan ya, udah nggak tahan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, inti dari kita sharing bersama-sama pada hari ini adalah pembaruan identitas kita, perubahan identitas kita hanya ada saat engkau mau menempel bersama dengan Tuhan. Saya pegang satu ayat yang saya belajar waktu saya sekolah teologi, saudaraku, di kamar saya baca.
Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b. Sebab di luar aku, Yohanes 15 ayat 5b. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saya ganti, kalau di luar Tuhan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti di dalam Tuhan aku bisa dong berbuat apa-apa. Ya enggak? Coba saudaraku cerna. Ya, ini sungguh-sungguh yang terakhir. Sebab di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Istri saya senyum-senyum saudaraku ya. Sebab di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti di dalam Tuhan kita bisa berbuat apa-apa dong. Sudah pasti yang kita lakukan yang sesuai dong dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah apa yang kita sama-sama pelajari bersama-sama membawa kepada satu hal. Kita menjadi ciptaan yang baru. Next slide, terakhir slide-nya. Saudaraku, kami sekeluarga mengucapkan God bless. Tuhan memberkati. Ini saya, ini istri, ini anak saya, itu cucu saya. Ya. Yang laki juga cucu saya, saudaraku. Dia bertanya, saudaraku, saat ada foto ini. Ya. Oma, mana Putu? Nggak ada di situ. Ya. Putu kok nggak ada di sini? Ini di ikon, saudaraku. Ya. Kami berkata, Putu lari-lari ke sana kemari. Nggak ada di foto. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita lari-lari tidak bersama dengan Tuhan, saat Tuhan sudah frame hidup kita tidak akan ada di dalam, saudara. Nggak ada di dalam. Dalam foto keluarga, kalau kita tidak mau bersama keluarga, kita tidak ada di foto itu. Kalau kita mau hidup kita dicatat dalam kitab kehidupan, tinggallah di dalam Tuhan. Oke, Bapak sekalian Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Izinkan kita menyanyi sama-sama. Mungkin tidak ada di itu, tapi sudah sering kita nyanyikan, saudara ya. Refrennya saja, saudaraku ya. Ya. Oke, boleh bantu. Kita nyanyikan Goodness of God, tapi refrennya saja. Boleh, main G, masuk C. Oh my Lord, you have been faithful. Oh my Lord, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God all my life. Oh my Lord, you have been faithful. Oh my Lord, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God once more. Oh my Lord, you have been faithful. Oh my Lord, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sharing kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami akan identitas kami sebagai anak-Mu. Tuhan mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjadi ciptaan yang baru.
Tuhan mengingatkan kami akan kasih Tuhan. Bapa, kami rindu menjadi ciptaan yang baru, menjadi berkat bagi yang lain. Kami rindu mengenal Engkau. Kami rindu Engkau masuk dalam hati kami, dan kami rindu membagikan ini kepada yang lain. Biarlah seperti misi gereja ini, itu ada dalam hati kami masing-masing. Bapa yang sungguh baik, kami mau tinggal di dalam Tuhan, sehingga segala sesuatu bisa kami lakukan karena kami bersama dengan Engkau. Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing saat ini, dengan setiap hal yang kami rasakan, dengan setiap pergumulan yang harus kami gumuli, dengan setiap kesulitan yang harus kami hadapi, dengan setiap tantangan yang harus kami kalahkan. Bapak, kami bersandar penuh kepada Engkau, Tuhan sumber segalanya. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kasih-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Terima kasih, Bapak.